Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, tapi kali ini bukan di trailer reaction. Soalnya yang lain pada sibuk tuh, lagi pada sibuk menyelesaikan proyek spesial. Proyeknya apa bisa ditunggu nanti, cuman karena pada sibuk itulah, akhirnya gue yang harus review My Sassy Girl, film buatan Fajar Bustami yang juga sebuah remake ya dari film berjudul sama, My Sassy Girl, yang rilis tahun 2001. Dan udah banyak banget remake-nya sebenarnya. Dari Jepang, India, Nepal tuh udah pernah nge-remake My Sassy Girl dengan cara mereka sendiri. Even Hollywood pun pernah dengan hasil yang kalau dilihat sekarang nih ya, mungkin My Sassy Girl itu udah kelihatan usang di beberapa nilainya. Dan itu wajar karena My Sassy Girl adalah product of its time. Value-value kayak misalkan jokes-nya yang mungkin sekarang udah kelihatan wow offensive. Dan kalau dari ceritanya sendiri bisa dibilang udah cukup klise ya. Tapi perlu diingat itu klise karena dampaknya tuh luar biasa buat perfilman Korea. Karena banyak ditiru jadinya klise kan. Nah 2 poin tadi tuh yang jadi PR utamanya My Sassy Girl Indonesia. Yang pertama, bisa nggak sebagai remake ini memodernisasi beberapa nilai yang udah nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang. Dan yang kedua, bisa nggak ini ngangkat formula yang udah klise, udah berkali-kali dipakai, tapi tetap bisa nampilin romance yang kuat. Alurnya sih kurang lebih masih sama ya. Cowok yang ketemu sama cewek di stasiun, terus si cowok itu ngelihat ceweknya tuh mabok, terus ditolongin, dibawa ke motel, dan akhirnya mereka saling ketemu, saling jatuh cinta, makin deket. Penokohannya juga nggak jauh beda. Si cowok di sini Gian namanya ya, yang main Jeffrey Nicole, itu cenderung lebih nurut, bukan nurut sih, ya bukan yang dominan di sini, submisif. Sedangkan si cewek namanya Sisi, dikasih nama ya yang versi ini ya. Kalau versi Korea nggak dikasih nama, cuman The Girl. Di sini Sisi yang main Tiara Andini, debut dia film panjang. Di situ orangnya yang meledak-ledak lah. Masih sama kayak film Koreanya, mereka kemudian pisah terus berjanji untuk ketemu dalam waktu 2 tahun di bawah sebuah pohon sama. Nah yang beda tuh adalah terkait value tadi yang gue bilang. Dan ini jadi kelebihannya My Sassy Girl Indonesia. Gian, karakternya Jeffrey Nicole, itu bukan cowok mesum. Beda kayak karakternya Cha Tae-hyun ya, siapa sih, Gyun-woo itu kan pas nganter si cewek ke motel, ceweknya tidur karena mabok ya, dia kan dengan creepy tuh ngeliatin body si cewek, bahkan mengakui bahwa wah aku pengen megang payudaranya gitu. Sedangkan di sini enggak. Dan Jeffrey juga mainin karakternya tuh lebih likable daripada Cha Tae-hyun. Lebih bagus protagonis cowok di versi Indonesia daripada di Korea. Walaupun ya bisa dimaklumi ya, soalnya pada saat itu Cha Tae-hyun masih baru banget tuh. Kalau nggak salah film kedua dia, belum ada 2 tahun lah dia tuh debut sebagai aktor. Sedangkan Jeffrey posisinya sekarang tuh udah lebih berpengalaman daripada Cha Tae-hyun pas main di My Sassy Girl dulu. Sayangnya poin-poin yang lain nih nggak ngasih kelebihan nih. Naskah misalnya ya, tuh setia sama versi aslinya. Saking setianya nih sampai gaya penceritaannya yang lompat-lompat, yang episodik, yang kayak fragmen tuh masih dipertahanin. Padahal ini udah remake yang kesekian. Nggak bisa kalau misalkan kita ngomong ya tapi kan yang asli emang ceritanya kayak gitu. Nggak bisa, ini udah berapa remake dan udah 20 tahun lebih dari filmnya rilis, film aslinya. Bisa untuk diubah, untuk adaptasi, namanya juga adaptasi ya, untuk disesuaikan biar storytellingnya tuh lebih smooth tuh masih bisa. Yang beda adalah culture-nya beda, mau nggak mau ya itu dilakukan perubahan. Salah satunya kultur minum. Kalau di versi Korea, bapaknya si cewek itu kan karakter yang porsinya dikit banget. Muncul tuh kayaknya cuma 2 atau 3 scene gitu, tapi memorable. Karena dia minum, teler, terus ngomong sama si Cha Tae-hyun, baru pingsan. Selalu terjadi kayak gitu. Itu memorable. Sedangkan di sini bapaknya si Sisi yang mainin tuh Ferry Salim, ya nggak ada gitu. Karena di sini kulturnya beda tuh, nggak ada yang sedia soju atau minuman beralkohol di depan tamu, itu beda. Yang akhirnya jadi nggak menarik karakternya. Terus perubahan lain terkait culture itu pas si Gian sama Sisi jalan untuk perayaan 100 hari mereka. Kalau di yang versi Korea itu mereka jalan-jalan ke
taman hiburan ya, ke taman hiburan malam-malam, terus ketemu tuh sama tentara yang kabur bawa senjata, ngancem mau bunuh diri dan ngebunuh orang-orang di situ karena patah hati, ceweknya nikah sama cowok lain. Itu relevan. Even sampai sekarang ya, situasi kayak gitu di Korea tuh masih relevan. Masih jadi isu yang banyak diperbincangkan, kayak di drama kemarin ada di P. Di sini diganti ya otomatis, nggak mungkin di sini tentara kabur kayak gitu, ceritanya tuh sangat asing. Di sini diganti. Gian sama Sisi jalan-jalan ke TMII. Terus pas masuk ke area rumah Gadang, mereka tiba-tiba disergap tuh, didatengin sama cowok yang ngancem bunuh diri. Kesannya adegan itu muncul karena film originalnya punya adegan yang sama. Nggak ada sesuatu yang mau diceritakan, yang mau dipesankan tuh nggak ada. Oh, satu lagi. Ada satu hal lagi yang buat gue merupakan keunggulan My Sassy Girl Indonesia. Visualnya. Gue mendengar beberapa komentar yang ngomong bahwa aduh, warnanya bikin sakit mata, terlalu dimanipulasi, nggak seperti realita. Well, gue nggak setuju. Film punya bahasanya sendiri. Nggak harus misal warna-warna atau denah kota itu sama kayak realita. Kecuali memang filmnya hyperrealism ya, emang bener-bener mau memperlihatkan realita. Ini kan nggak, My Sassy Girl bukan film yang mau memperlihatkan realita. Manipulasi coloring di post productionnya enak dilihat, bikin warnanya tuh ya saturasinya tinggi emang, cuman ya bikin visual yang distinct, visual yang mencolok mata, dan emang itu tujuannya. Tata artistik juga tuh yang digarap Eros Evelyn tuh juga merhatiin detail, pewarnaan background, properti itu diperhatiin detail. Kostum juga sama, kostum itu digarap sama Kuartini Sari. Itu nggak sekalipun Gian sama Sisi nongol di frame dengan baju yang ala kadarnya gitu, pakai kaos oblong putih gitu, nggak ada. Dan jelas itu approach yang ditujukan buat target penonton muda yang diyakini demen sama Korea, hiburan Korea apapun itu ya. Dan keputusan untuk nge-remake My Sassy Girl, terus besok ada Miracle, Hello Ghost, itu kan emang didasari sama kesimpulan dari company, dari PH, kalau penonton kita itu masih menggilai hiburan Korea. Nah, di sini muncul masalah nih. Ini ada masalah nih. Sayangnya sineas kita tuh masih sering terjebak stigma soal drama Korea, soal film Korea, apapun hiburan Korea ya. Mereka sering bikin film yang ditujukan untuk target market penonton Korea. Cuman ngeliat hasilnya gue ragu. Ini yakin lu nonton drakor? Ini yakin lu nonton film Korea? Dan pemikiran kayak gitu muncul lagi pas gue nonton My Sassy Girl ini. Nggak bener-bener meresapi, oke, hiburan Korea itu kekuatannya secara lebih substansial itu apa. Titik terbaiknya My Sassy Girl Korea adalah 30 menit terakhirnya. Masalahnya Fajar Bustami di sini tuh nggak punya itu loh, sensitivitas yang sama kayak sutradara film aslinya, si Kwak Jae-yong. Di versi Korea sama kayak hiburan-hiburan Korea sampai sekarang, termasuk drakor ya, ringan, tapi di momen-momen dramatis, momen-momen romantis, adegan-adegan yang penting itu sabar banget. Gerakannya sabar, baik itu gerakan pacing penceritaan atau gerakan kamera tuh sabar. Sedangkan di sini kelihatan banget buru-buru banget. Pacingnya tuh buru-buru banget, cepet, kayak nggak dikasih kesempatan buat kita untuk meresapi emosi yang ada gitu. Pilihan shotnya juga kurang oke. Gue kasih satu contoh deh nih. Adegan si cewek ngejar si cowok ke stasiun terus ngasih pengumuman di control room. Kalau di versi Korea, pas karakternya Cha Tae-hyun masuk, kamera itu ada di belakangnya si Cha Tae-hyun. Jadi seolah kita tuh ngelihat apa yang dilihat sama si Cha Tae-hyun, yaitu si cewek, si Jun Ji-hyun lagi mengungkapkan perasaannya. Terus jalan pelan-pelan, kita ngikutin dari belakang ya. Jadi kita bener-bener ikut merasakan apa yang dirasain sama si cowok. Di sini enggak, di versi Indonesia udah itu terjadi aja. Tiba-tiba si Jeffrey masuk gitu, kamera dari depan, angle-angle kayak master shot yang cover semua ruangan. That's it. Nggak berbicara visualnya di situ. Atau di adegan-adegan yang berlatar pohon kenangan deh. Itu aduh udahlah. Di film yang Korea, gue nangis apapun itu yang terjadi pada saat di pohon kenangan itu. Di sini, wah semuanya buru-buru, pacingnya cepet, pilihan shotnya juga lempeng, terus musiknya diubah ya. Di sini musiknya tuh nuansanya sangat pop. Sedangkan di My Sassy Girl Korea, musiknya itu emang sengaja dibikin grand. Pakai lagu orkestra yang megah biar terkesan bahwa ini bukan kisah cinta biasa. Sedangkan di sini pakai musik pop ya udah, bukan sesuatu yang menggugah once in a lifetime, nggak, just another teen romance. Kalau urusan acting ya kayak tadi udah gue bilang ya,
Jeffrey bagus, lebih bagus daripada Cha Tae-hyun. Nah, Tiara Andini lain cerita nih. Jelas ya, si Tiara ini berusaha sekuat tenaga buat menghidupkan si karakter Sassy Girl. Dia berusaha keras, mungkin malah terlalu keras, yang akhirnya jadi nggak terkesan effortless. Kayak dia tuh selalu berusaha banget untuk oke, ini gue harus bertenaga, harus meledak-ledak, bukan sesuatu yang keluar gitu aja. Tapi ya sebagai sebuah debut, ya upaya dia patut dihargai lah. Effortnya tuh buat gue patut dihargai. Masih kurang memuaskan tapi patut dihargai. Lagian gak semua orang bisa jadi Jun Ji Hyun kan. Tapi at least kombinasinya Jeffrey sama Tiara tuh fun dilihat. Bikin humornya tuh bekerja dengan baik, ngasih hiburan, dan at least bikin My Sassy Girl itu nggak buang-buang duit kalau mau ditonton, walaupun nggak ada sensitivitas kayak film aslinya dan romansnya nggak mengharukan, nggak indah, tapi ya nggak hancur-hancur amat lah. Kalau rating ya 5,5 lah, 5,5 dari 10. Oke, itu tadi adalah review gue untuk My Sassy Girl versi Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Bagus? Jelek? Mengecewakan? Memuaskan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan please jangan lupa like video ini dan subscribe Cinecrip. So, gua Rashid Hari, see you in the next video.